Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizan Nurrahmah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kehidupan digital kita di sosial media, yaitu meme dalam sudut pandang linguistik forensik. Siapa yang tidak suka dengan meme? Gambar lucu dengan tulisan singkat yang bisa membuat kita tertawa, menyindir, atau bahkan mengomentari isu-isu berat seperti politik. Tapi pernahkah Anda berpikir, di mana batas antara kebebasan berekspresi dalam sebuah meme dengan potensi pelanggaran hukum? Di Indonesia, sebenarnya berpendapat itu telah dijamin oleh konstitusi. Tepatnya pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Namun kebebasan ini tentu datang dengan tanggung jawab ya. Jika tidak, maka bentuk kebebasan berekspresi tersebut dapat berpotensi untuk menjadi suatu kasus pelanggaran hukum. Ekspresi dan kriminalisasi tidak main-main jumlah kasusnya. Amnesty International Indonesia mencatat dalam periode 2019 hingga 2024, terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi yang dijerat dengan UU ITE dan 563 korban. Pelaku kriminalisasi didominasi oleh patroli siber Polri sebanyak 258 kasus dengan 271 korban dan laporan pemerintah daerah dengan 63 kasus dan 68 orang korban. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama media sosial, membuat kita bisa menyebarkan informasi dalam sekejap. Namun sayangnya, kemudahan ini juga membuka celah bagi penyebaran konten yang kurang bijak, seperti hoax, ujaran kebencian, atau bahkan penghinaan. Nah, dalam video ini, kita akan membahas suatu fenomena yang menarik di sosial media kita. Kita akan membedah dua meme politik yang pernah viral dan menganalisisnya bukan dari sudut pandang hukum saja, tapi dari sudut pandang linguistik forensik seperti yang telah kita singgung sebelumnya. Sebelum kita masuk ke analisis meme, kita perlu kenalan dulu nih dengan topik utama kita, yaitu linguistik forensik. Sebenarnya, apa itu linguistik forensik? Forensic linguistics is a field that brings together the study of language, particularly in circumstances of crime, language in evidence, language in legislation, language in disputes. Forensic speech science is the application of linguistics and phonetics to assisting with police work and providing evidence in criminal and legal cases. Forensic linguistics is how we use the analysis and knowledge of language in legal context. Secara sederhana, linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik atau ilmu tentang bahasa dalam konteks hukum. Nah, para ahli bahasa forensik bertindak layaknya saksi ahli. Mereka tidak memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak, melainkan memberikan analisis kebahasaan yang objektif untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus cybercrime seperti yang akan kita bahas, peran linguistik forensik tentunya sangat penting untuk menjadikan bahasa sebagai alat bukti dalam kasus hukum. Sebuah postingan di media sosial mungkin terlihat sepele ya, tapi analisis kebahasaan bisa mengungkap makna tersembunyi atau mengungkap niat penutur dan target dari sebuah ujaran. Nah, untuk membedah meme di sosial media, meme perlu kita analisis dari 3 cabang ilmu linguistik, yaitu dari segi sintaksisnya, semantik, serta pragmatik. Penelitian ini akan mengambil 2 buah meme bertema politik yang menargetkan tokoh nasional, yaitu Bapak Prabowo sebagai data. Mari kita lihat satu persatu. Ini meme yang pertama. Meme ini menggabungkan beberapa kalimat seperti pemahaman Prabowo yang sangat memprihatinkan dan capres cap idiot yaitu Prabowo. Secara semantik, kata idiot memiliki makna referensial yang merujuk pada tingkat kecerdasan yang sangat rendah. Memberikan julukan ini pada seseorang jelas memiliki nilai rasa yang merendahkan dan negatif. Secara sintaksis, frasa capres cap idiot berfungsi sebagai identitas
dan Prabowo sebagai pengenal. Struktur ini secara lugas memberikan label atau cap kepada Prabowo. Secara pragmatik, keseluruhan teks pada meme ini adalah tindak tutur ilokusi, yaitu mempresentasikan yang berisi penilaian kritikan dan pemberian julukan yang bersifat merendahkan dan menghina. Ungkapan berbahasa Inggris "congrats on being an idiot" bahkan menggunakan sarkasme untuk memperkuat penghinaan tersebut. Jelas sekali ya, tujuan dari meme ini adalah untuk menyerang kehormatan pribadi Prabowo dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi sangat negatif. Adapun kasus yang kedua, ini juga masih tentang Prabowo. Ada meme yang menyatakan bahwa Prabowo itu gila. Meme terakhir yang dianalisis ini menargetkan Prabowo dengan kalimat sebenarnya Prabowo itu gila. Analisisnya serupa. Secara sintaksis, Prabowo itu adalah subjek atau subjek penginderaan dan gila adalah predikat yang menerangkan keadaan. Secara semantik, kata gila dalam konteks ini digunakan bukan dalam arti klinis, melainkan sebagai umpatan atau hinaan yang memiliki konotasi negatif yang kuat. Adapun secara pragmatik, ini kembali merupakan tindak tutur yang bertujuan untuk menyatakan sebuah keadaan negatif tentang seseorang yang berfungsi sebagai penghinaan. Nah, setelah membedah kedua meme ini dari sudut pandang linguistik tentunya ya, kesimpulannya akan menjadi jelas. Nah, kedua meme ini menurut analisis itu memberikan potensi yang kuat untuk dianggap sebagai pelanggaran hukum. Mengapa? Karena kontennya secara sistematis dan terstruktur ya, mengandung unsur penghinaan dan penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, seperti penggunaan kata-kata idiot, gila itu bukanlah pilihan kata yang netral. Kata-kata ini sengaja dipilih untuk menciptakan efek merendahkan. Disinilah hukum cyber atau cyber law Indonesia berperan di dalam linguistik forensik tadi. Ada dua payung hukum utama yang relevan, yaitu Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada pasal 27 ayat 3 yang melarang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP secara spesifik pada bab ke-16 mulai pada pasal 310 hingga 321 mengatur tentang tindak pidana penghinaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meme-meme ini yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sekedar kritik atau humor memiliki elemen linguistik yang bisa dijadikan alat bukti kuat untuk pengadilan atas kasus pencemaran nama baik Prabowo. Apalagi meme ini dapat diakses secara bebas dan disebarluaskan dengan sengaja yang merupakan unsur penting dalam pasal-pasal tersebut ya. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita petik hari ini? Pertama, bahasa itu ternyata sangat berkuasa. Kata-kata yang kita pilih, struktur kalimat yang kita bangun, bahkan dalam format sesantai meme pun memiliki makna yang dapat menghasilkan tindakan dalam kasus ini. Tindakan menghina. Yang kedua, kajian linguistik forensik itu memberikan kita cara pandang yang objektif dan ilmiah untuk membaca sebuah teks. Kajian linguistik forensik membuktikan bahwa analisis terhadap niat dan makna dalam sebuah komunikasi digital bukan sekadar baper atau bawa perasaan, melainkan juga bisa dibuktikan melalui analisis struktur, analisis semantik, dan pragmatiknya. Kemudian, kebebasan berekspresi itu memang hak untuk semua warga negara. Namun, kita perlu menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab itu menjadi sebuah keharusan bagi semua. Batas antara kritik yang membangun dengan penghinaan yang merusak sekadar sepipis layar ponsel kita. Dengan memahami kekuatan bahasa, kita bisa menjadi warganet yang lebih cerdas, kritis, dan yang terpenting, tidak terjerat masalah hukum hanya karena sebuah meme.
Terima kasih telah menyimak apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk para pendengar. Dan jika Anda menemukan meme yang menurut Anda sudah melewati batas, mungkin bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.